Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marina dengan NIM 2012120380 kelas PAI 6L. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqh dengan dosen pengampu Bapak Drs Muhammad Yusuf SAG MPD. A. Pengertian sumber dan dalil hukum Islam. Secara etimologi atau bahasa, sumber berarti asal dari segala sesuatu atau tempat merujuk sesuatu. Adapun secara terminologi atau istilah, dalam ilmu usul, sumber diartikan sebagai rujuk yang pokok atau utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu berupa Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalil secara bahasa artinya petunjuk pada suatu, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Sedangkan menurut istilah, suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya qot'i atau pasti, dani atau relatif. Dengan kata lain, dalil adalah segala sesuatu yang menunjukkan kepada madhul, itu hukumnya syara, yang amalia dari dalil. Untuk sampai kepada madlul, memperluaskan pemaknaan atau tanda penunjuknya. Nah, yang kedua itu ada B. Dalil ditinjau dari segi asalnya. Ditinjau dari asalnya, dalil ada dua macam. Nah, yang pertama itu dalil nakli, yaitu dalil-dalil yang berasal dari nas langsung, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua itu dalil akli, yaitu dalil-dalil yang berasal bukan dari nas langsung, akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu ijtihad. Bila direnungkan dalam fikih, dalil akal itu bukanlah dalil yang lepas sama sekali dari Al-Quran dan Al-Sunnah, tetapi prinsip-prinsip umumnya terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. C. Dalil ditinjau dari ruang lingkupnya. Yang pertama, dalil kuli, yaitu dalil yang mencakup banyak suatu hukum. Dalil kuli ini ada kalanya berupa ayat Al-Quran dan berupa hadis. Juga ada kalanya berupa kaidah kuli. Adapun contoh dari dalil atau kaidah kuli yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'malu binniyat wa innama likulli man nawa. Dalil kuli dari hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan apapun hendaklah disertai niat. Yang kedua, dalil juzli atau tafsili, yaitu dalil yang menunjukkan kepada satu persoalan dan satu hukum. Tentunya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini disebut dalil juz'i karena hanya menunjukkan kepada perbuatan puasa saja. D. Dalil ditinjau dari daya kekuatannya. Dalil ditinjau dari daya kekuatannya ada dua, yaitu dalil qot'i dan dalil dani. Yang pertama, dalil qot'i. Dalil qot'i terbagi kepada dua macam. Yang pertama, dalil qot'i al-wurud, yaitu dalil yang meyakinkan bahwa datangnya dari Allah atau dari Rasul. Al-Quran seluruhnya qot'i wurudnya, dan tidak semua hadis qot'i wurudnya. B. Dalil qot'i yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya menunjukkan
arti dan maksud tentu dengan tegas dan jelas sehingga tidak mungkin dipahami lain. Yang kedua, dalil dani. Dalil dani ini terbagi dua macam, yaitu dalil dani al-wurud dan dani al-dalalah. Dani al-wurud yaitu dalil yang memberikan kesan yang kuat atau sangkaan yang kuat bahwa datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ayat Al-Quran yang dani wurud. Adapun hadis ada yang dani wurudnya yaitu hadis ahad. Yang kedua, dani al-dalalah yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya memberi kemungkinan, arti dan maksud lebih dari satu, tidak menunjuk kepada suatu arti dan maksud tertentu. Pengertian dalil muttafaq alaihi. Dalil muttafaq alaihi adalah dalil yang disepakati kehujjahnya, kesepakatan atau kehujjahnya. Dalil muttafaq alaihi pun sebenarnya hanya terbatas pada 4 mazhab fikih al-sunnah wal jamaah. Yang pertama, muttafaq, disepakati. Dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama ahli fikih seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang kedua, mukhtalaf atau diperbedakan. Dalil-dalil yang masing diperbedakan oleh para ulama khususnya terkait dengan penerapan qiyas dan ijtihad dalam menetapkan hukum baru. Pengertian dalil nakli. Dalil nakli menurut bahasa adalah pengambilan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka yang menuliskannya hadis-hadis dan menyalinkannya dan menyandarkannya kepada sumber-sumbernya. Sebelum saya tutup, saya mempunyai sebuah pantun. Naik delman keliling kota, jangan lupa bawa kamera. Sekian tugas dari saya, salah dan kurang mohon maaf ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.